Tujuan pertemuan kita ialah agar orang muda mampu memahami arti dan makna berbela rasa dan berbagi. Yang kedua, memiliki semangat kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, termotivasi untuk mewujudkan berbela rasa dan berbagi. Yang keempat, rela berbagi dengan mereka yang kesusahan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan terpisah dari orang lain. Dalam ajaran Gereja Katolik, hal ini tercermin dalam konsep komunitas yang mencakup keluarga, gereja, dan masyarakat. Melalui interaksi sosial, individu belajar untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan mengatasi kesusahan. Gereja mendorong umatnya untuk terlibat dalam kegiatan komunitas yang membangun sehingga menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Orang muda sebagai bagian dari komunitas didorong untuk bertindak demi kebaikan bersama. Hal ini ditegaskan juga dalam ensiklik Fratelli Tutti yang mengajak umat untuk membangun persaudaraan yang universal, mengutamakan kepedulian, perhatian kepada sesama yang lemah dan terpinggirkan. Ajaran gereja mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang melekat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Martabat ini mengharuskan setiap orang untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih. Dalam konteks ini, berbela rasa dan berbagi menjadi tindakan konkret untuk mengakui dan menghormati martabat sesama. Ketika orang muda terlibat dalam kegiatan sosial, mereka tidak hanya membantu, tetapi juga menegaskan nilai hak setiap individu dan masyarakat. Dengan berbela rasa dan berbagi, orang muda belajar tentang empati, toleransi, dan rasa syukur. Kesadaran akan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan citra Allah mendorong orang muda mampu melihat bahwa berbela rasa dan berbagi bukan hanya kewajiban, tetapi sebagai panggilan yang mendalam. Melalui tindakan ini, mereka berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, penuh kasih, dan saling mendukung. Hal ini merupakan bagian penting dari pertumbuhan spiritual mereka dalam memaknai panggilan hidup untuk mempererat hubungan dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan pertama yang lalu kita telah mendalami tema orang muda yang misioner. Kita diajak untuk menjadi saksi melalui sikap dan tindakan kita. Dalam pendalaman APP yang kedua ini, kita akan merenungkan bersama tentang orang muda berbela rasa dan berbagi. Berbela rasa bukan hanya sekedar merasakan belas kasihan, tetapi juga tindakan nyata yang keluar dari hati yang tersentuh oleh penderitaan orang lain. Empati adalah inti dari berbela rasa. Kita tidak hanya melihat penderitaan, tetapi juga berusaha masuk ke dalam pengalaman itu dan memberikan solusi nyata. Kita dipanggil dan diutus untuk mengikuti jejak Kristus dalam menampakkan wajah belas kasih Allah kepada siapapun yang kita jumpai.
Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita menyadari segala dosa dan kekurangan kita dengan menyatakan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Yesus Putra-Mu telah memberi kami teladan untuk berbela rasa dan berbagi. Ajarilah kami untuk sanggup memikul tanggung jawab sosial kami, menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Mampukanlah kami untuk menuntaskan panggilan dan perutusan yang Engkau berikan dengan ketulusan dan kerendahan hati, supaya bersama Putra-Mu kami turut ambil bagian membangun kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawanku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Baik oleh raja terhadap kambing dan domba dalam bacaan Injil tadi. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh raja terhadap kambing dan domba dalam bacaan Injil tadi? Boleh diangkat tangannya yang tahu jawabannya? Yang kelas 12 dulu nih, karena sebentar lagi udah mau tamat. 12 TK aja nih, tunjuk semua kepalanya nih. Stephen, apa tadi Stephen? Stephen 12 TKJ. Apa tadi Bang? Jangan ditunjuk kepalanya. Ayo, dijawab pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh raja terhadap kambing dan domba dalam bacaan Injil tadi? Ayo Stephen. Boleh dibantu dengan si Rafael. Ayo Rafael, bantu temannya. Salah nggak dimakan, jawab saja. Ayo Stephen. Yang kelas 10 DKP yang paling depan. Ada Kesya? Farel. Apa Farel? Wah, kambing hitam. Nanti suram mengalir itu. Farel, apa Farel? Udah senyap semuanya. Siapakah yang dimaksud sebagai kambing, domba, dan raja dalam bacaan itu? Tebu, Yosef Tebu. Apa Tebu? Bicara itu sebenarnya berarti yang dibahas pertanyaan ini. Tebu, Yosef Tebu. Tahu, semua orang kawan Siapa? berantem. Ya, Jeremy. Ya, yang lain? Ya, dikit lagi yang lain. Apa raja siapa? Ini 11 ya, Ediaman. Domba itu menggambarkan orang yang benar dan kambing itu menggambarkan orang-orang yang fasik. Hampir mendekati. Lagi, yang lain. Rika, Rajanya siapa? apa Rika? Kan 3 tadi tuh bang. Asin. Ulangi lah. Rafael mau menjawabnya, Rafael apa tadi Rafael? Raja itu dan Siapakah yang dimaksud sebagai kambing, domba, dan raja dalam bacaan itu? ya nyanyinya so mana dia dengan mas. Yang Kisya. Ya, sudah sedikit benar, tapi saya perbaiki. Kambing adalah orang yang tidak peduli pada kebutuhan sesama. Domba adalah orang yang menunjukkan belas rasa dan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan raja adalah Yesus sendiri. Pertanyaan ketiga.
serius. Jadi pakai garis kan? Oke, yang lain ada lagi? Yo, apa yo? Ya, mendekati lagi, yang lain hampir. Ya, Marcel. Oke, baik. Saya lengkapi. Yang pertama, kita dipanggil membuka tangan lebar-lebar bagi mereka yang miskin dan membantu mereka sesuai keperluannya. Kedua, kita dipanggil untuk berbelah rasa dan berbagi karena segala tindakan bela rasa dan berbagi kepada orang-orang yang lemah, lapar, miskin, kesusahan, terpinggirkan, tersisih, dan menderita adalah tindakan yang dilakukan kepada Yesus sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa tindakan konkret yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama yang kesusahan? Apa tindakan konkret yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama yang kesusahan? Andika, apa Andika? Andika. 12 TKJ belum ada menjawab. 12 TKJ. 12 TKJ. 12 TKJ kalau nggak menjawab minggu depan membawa nyanyian. Ya 12 TKJ. Ada si Gonzales. Ya. Aksi nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari permenungan ibadah kita hari ini ialah buatlah kesepakatan yang akan dilakukan bersama sebagai perwujudan dari berbela rasa dan berbagi kepada sesama. Kasihanilah sesama temanmu, berikanlah sedikit rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Terkhususnya belajarlah dengan baik, kasihani dan hormatilah kedua orang tuamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan tindakan berbela rasa bagi yang menderita. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Dengan demikian, kami pun dapat memiliki paduan yang pasti yang menuntun kami dalam kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman APP yang kedua ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup